Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita lanjutkan al-qismu tsalis. Bagian yang ketiga tadi man yarisu bit-ta'si bitaratan wa bil fardhi ukhra. Adalah ahli waris yang terkadang dia mendapatkan hak waris secara asobah, tapi terkadang dia mendapatkan hak waris secara farad. Wa yajma'u bainahuma, bahkan terkadang dia menggabungkan keduanya. Sudah dapat farad, terus ketika masih ada sisanya buat dia lagi. Wahuma, dan ahli waris yang memiliki hak waris seperti ini ada dua, al-abu wal jaddu, ayah dan kakek. Al-qismur rabi, bagian yang keempat, man yaris bil fardi taratan wa bitasi bi ukhra. Terkadang dia mewarisi dengan cara farad dan terkadang mewarisi dengan cara asobah. Wala yajma'u bainahuma, tapi dia tidak menggabungkan keduanya. Berarti berbedanya dengan bagian ketiga. Kalau bagian ketiga dia bisa menggabungkan keduanya, kalau bagian keempat ini tidak menggabungkan keduanya, yaitu asobah dan farad. Maksudnya tidak menggabungkan keduanya, maksudnya adalah tidak menggabungkan antara asobah dan farad. Wahum, dan mereka adalah ashabun nisfi, ahli waris yang mendapatkan hak waris sebesar setengah dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Ma ada zauji, kecuali suami, wa ashabis thulutsaini, dan ahli waris yang mendapatkan hak warisnya 3/2. Baik, jadi ahli waris yang terkadang dia mewarisi secara farad dan terkadang mewarisi secara asobah dan tidak menggabungkan keduanya itu adalah ahli waris yang mendapatkan harta waris sebesar setengah dari yang ditinggalkan oleh jenazah. Ya. Siapa aja itu? Kan ada saudari perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka mendapatkan setengah. Begitu pula suami mendapatkan setengah. Semuanya terkadang mewarisi dengan cara farad, terkadang mewarisi dengan cara asobah. Kecuali suami. Ini suami tidak mewarisi secara asobah. Paham ya? Yang mewarisi secara asobah itu kan, yang mewarisi setengah. Ya, ini dia ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Ya, bagiannya farad dan jumlahnya setengah. Ada suami, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa. Ini semua mendapatkan, ya, ini semua termasuk dari kelompok yang keempat tadi maksudnya. Ini semua termasuk dari kelompok yang keempat tadi. Siapa itu kelompok keempat? Yaitu kelompok yang terkadang dia mewarisi dengan farad, terkadang dia mewarisi dengan asobah dan tidak menggabungkan keduanya. Lima-limanya ini termasuk dari kelompok yang keempat tadi, kecuali satu, yaitu suami. Sehingga yang terkadang mewarisi dengan farad dan terkadang mewarisi dengan asobah dan tidak menggabungkan keduanya adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapa. Tambahan lagi ya ikhwan, ini perlu diperhatikan, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa terkadang mewarisi dengan cara asobah dan terkadang mewarisi dengan cara farad. Dengan catatan mereka tidak berjumlah lebih dari satu. Tidak berjumlah lebih dari satu. Jadi anak perempuan yang jumlahnya cuma satu, saudari perempuan kandung yang jumlahnya cuma satu, saudari perempuan sebapa yang jumlahnya juga cuma satu, mereka itu terkadang mewarisi dengan cara farad, terkadang mewarisi dengan cara asobah.
Tayyib, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Alhamdulillah, dengan demikian berarti kita sudah membahas pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris ditinjau dari berapa bagian yang dia dapat, dari irthnya, berapa warisan yang dia dapat. Ada 4 ya. 1, ahli waris yang hanya mewarisi dengan cara farad saja. Bagian kedua, ahli waris yang mewarisi dengan cara asobah saja. Bagian 3, ahli waris yang terkadang mewarisi dengan cara asobah, terkadang mewarisi dengan cara farad, dan terkadang menggabungkan keduanya. Lalu bagian yang keempat adalah ahli waris yang terkadang mewarisi dengan cara farad dan terkadang mewarisi dengan cara asobah dan tidak menggabungkan keduanya. Ya, orang-orangnya sudah disebutkan tadi ya. Orang-orangnya tadi sudah disebutkan siapa-siapa saja. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ahli waris yang mendapatkan hak waris secara farad. Wa jumlatu ashabil furud, ahli waris yang mewarisi secara farad jumlahnya wahidun wa isyrun, ada 21. Sekali lagi, ahli waris yang mendapatkan hak warisnya secara farad itu ada 21. Wal furudul muayyana li ashabil furud sittatun. Sedangkan takaran atau jumlah bagian yang ditetapkan untuk ahli waris yang mewarisi secara farad itu ada 6 takaran, ada 6 hitungan. Hiya yaitu an-nisfu, hitungan pertama atau takaran pertama adalah setengah. Warubu'u yang kedua 1/4. Wathumunu yang ketiga 1/8. Wathulutsan yang keempat 2/3 maksudnya. Wathuluts 1/3, wasudus yang terakhir 1/6. Jadi ya ikhwan, sekali lagi Ustaz ulang, ahli waris yang mewarisi secara farad itu ada 21. Dan farad atau takaran serta hitungan atau bagian yang ditetapkan untuk ahli waris yang mewarisi secara farad itu ada 6 takarannya. Hitungannya ada 6, bagiannya ada 6. Apa saja? Yang pertama setengah, lalu 1/4, kemudian 1/8, kemudian 2/3, lalu 1/3, dan yang terakhir 1/6. Ini berarti kan ada 6 totalnya ya, ada 6 bagian atau ada 6 hitungan. Awalan, yang pertama, ashabun nisfi, ahli waris yang mewarisi secara farad dan mendapatkan setengah, mendapatkan nisf. Ahli waris yang mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah, wahum khamsah, ada 5 orangnya. Al-awwal, yang pertama adalah zauju, suami. Inda adamil far'il warithi, zakarun au untha minaz zauji au min ghairihi. Ahli waris pertama yang mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan adalah suami. Kapan suami mendapatkan setengah? Apabila istrinya yang meninggal tidak memiliki keturunan, baik dari dia atau dari suami yang sebelumnya. Jadi jika ada seorang istri meninggal dunia nih, dan dia meninggalkan suami, ternyata suaminya itu adalah suami keduanya dia. Suami keduanya dia. Mana suami yang pertamanya? Suaminya yang pertama mungkin cerai atau meninggal. Suami yang kedua ini yang masih terikat hubungan dengan dia itu berhak mendapatkan setengah. Kapan? Kalau si istri yang meninggal ini tidak memiliki keturunan baik dari suami yang kedua atau dari suami yang pertama. Yang kedua, al-bintu. Ini ahli waris yang mendapatkan setengah. Yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan dari jenazah. Inda infiradiha, kapan anak perempuan dari jenazah mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan? Inda infiradiha, ketika anak perempuannya itu
sendirian, dia nggak punya saudari perempuan yang lain. Jadi dia satu-satunya saudari perempuan. Maka dia mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan. Wan firodiha aman yu'asibuha min ikhwatiha. Begitu pula dia sendirian dan gak punya saudara laki-laki. Jadi jika ada seorang meninggal dunia dan dia hanya memiliki anak satu, dan itu juga cuman perempuan, satu-satunya, ya dia gak punya anak lain selain dia, maka anak perempuannya ini berhak mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi jika seorang jenazah punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu punya anak perempuan, berarti kan cucunya mayit. Nah, cucunya mayit juga mendapatkan harta waris sejumlah setengah dari harta waris yang ditinggalkan. Kapan itu? Inda adamil musyarik wal mu'asib wal far'il waris. Ketika si jenazah anaknya meninggal semua, udah nggak ada. Anaknya meninggal semua, yang tersisa cucu-cucunya, anaknya udah meninggal semua, berarti panjang umur nih, yang jenazah ini panjang umur. Ya, anaknya sudah meninggal tapi dia baru meninggal. Sehingga dia meninggalkan cucu-cucu. Nah, cucu-cucunya ini yang mendapatkan harta waris adalah cucu-cucu dari anak laki-lakinya. Dan jika ada cucu perempuan datang dari anak laki-laki, dia mendapatkan setengah. Jika nggak ada cucu perempuan selain dia dan nggak ada cucu laki-laki. Taib.